Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam salah satu video yang pernah saya lihat, video itu berisi tentang blind spot atau titik buta. Ditunjukkan ada sebuah mobil besar, sejenis mobil box gitu ya, yang semula biasa-biasa aja, tanpa halangan gitu ya, baik-baik aja. Tapi ketika kamera itu diperlebar sudut pandangnya, ternyata ada berbagai titik yang di situ ada pengguna jalan yang lain. Ada pejalan kaki, pengendara sepeda, sepeda motor, bahkan banyak anak-anak. Dan semua pengguna jalan ini tidak terlihat oleh si pengendara mobil tersebut, sehingga itu juga disebut blind spot atau titik buta. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga punya blind spot kita masing-masing, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita lihat dari sudut pandang kita, tetapi orang lain bisa melihatnya. Dengan begitu, kita membutuhkan orang lain sebagai cermin bagi kita untuk mengetahui blind spot tersebut. Nah, di salah satu film yang masih anyar gitu ya, Petualangan Sherina 2, dikisahkan konflik emosi antara tokoh Sherina dan Saddam, yakni dua tokoh utama di film tersebut, bahwa Sherina tidak bisa melihat dirinya sebagai seseorang yang selalu ingin mengendalikan keadaan. Tentu saya nggak akan spoiler filmnya atau alur ceritanya seperti apa, tapi yang pasti ada sesuatu yang dari dulu, dari dia kecil gitu, mungkin kita juga ngikutin filmnya, itu ditampakkan dengan secara khas gitu ya oleh tokoh utamanya yaitu Sherina. Tetapi ia nggak sadar, ia nggak lihat, dan ia nggak merasakan hal itu. Lantas orang lain, yaitu Saddam, memberitahukan hal itu kepadanya. Tentu hal ini sangat baik dan mendorong kepada perubahan sikap yang lebih positif. Nah, di dalam cerita Alkitab, yang memperlihatkan betapa manusia memiliki keterbatasan sudut pandang adalah kisah pengurapan Daud menjadi raja. Dikisahkan saat Nabi Nathan diminta mengurapi seorang raja dari anak Isai, ia melihat bahwa si anak sulunglah yang perawakannya lebih baik, yang layak diurapi menjadi raja. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita tahu akhirnya Daudlah yang dipilih Tuhan menjadi raja, padahal secara fisik mungkin tidak masuk kriteria. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa blind spot kita? Apa yang tidak bisa kita sadari atau tidak bisa kita lihat dan hanya orang lain yang bisa lihat itu? Sama dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh blind spot si pengendara, terkadang dalam relasi kita ada banyak konflik dan pergesekan yang terjadi saat kita tidak mengetahui blind spot kita. Maka mari akui dan rengkuh kelemahan-kelemahan kita, sadarilah bahwa dalam kelemahan kita juga kita dikasihi Allah. Dan bulan ini kita merayakan bulan keluarga. Mari juga kita menyadari blind spot kita masing-masing di tengah keluarga kita. Dan mari jadikan keluarga sebagai wadah untuk kita saling menyadarinya. Dengan begitu perspektif kita akan semakin luas, kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolong dan berkatilah kami agar kami menyadari kelemahan kami, agar kami menyadari blind spot kami masing-masing, sehingga dengannya kami bisa bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.